Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya lemes mas ya. Padahal yang undang ke sini itu gembira semuanya. Anaknya lulus, udah pengumuman lulusnya. Udah gembira. Sebab jawab salam hukumnya wajib. Ada enggak yang salam enggak boleh dijawab? Ada. Ada enggak? Ada. Ada. Apabila kita mau ke kuburan, Idul Fitri 2 harinya ke kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kalau ada yang jawab di belakangnya kabur semua. Ada lagi enggak yang enggak boleh dijawab? Ada. Ada. Kapan? Ketika kita tahiyatul akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kabur lagi. Sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang jawab, ibu-ibu yang jawab. Nanti ini saya tanya ini, banyak kan nggak punya suami ya, Bu? Banyak yang nggak punya suami ya Bu ya? Sebab undangan wali murid laki-laki, perempuan, ini banyak kan perempuan yang hadir, apa janda semua? Campur ya, laki-lakinya murid 29, laki-lakinya 4 yang hadir. Cocok dengan sekolah PGRI-nya, gurunya perempuannya sebanyak-banyaknya, laki-lakinya 3. Maka boleh yang 3 dapat 2-2. Betul? Iya kan? Emang udah begitu dari sononya. Apabila perempuan lebih banyak, maka boleh laki-laki masna salasa wa rubah, terusin, jangan cuma sampai situ. Berani. Boleh 2, boleh 3. Kata kepala sekolah enak aja. Berani. Kepala sekolah begitu. Kalau ya begitu keenakan laki-laki ya, tapi kalau lebih perempuannya kan boleh. Bu, terima kasih yang sudah jawab salam. Mudah-mudahan kita lebih berkah ya pada hari ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP PGRI Depok Jaya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sekarang pakaiannya kuning-kuning, ngutang apa beli? Enak aja. Bu, boleh beli? Bukan, saya bingung. SMP PGRI anak sekolahnya udah bayar, tapi pakaiannya bagus-bagus ngutang kali ini. Ya, gitu. Saya bingung gitu. SMP PGRI nggak ada SPP ya Bu? Alhamdulillah, memang begitu mestinya pendidikan. Saya salut dengan SMP PGRI Depok Jaya. Oke. Ya. Depok Jaya. Walaupun anak didiknya nggak bayaran tiap bulan, itu gurunya biarin nggak utang nggak apa-apa. Ya, kepala sekolahnya besar, masalahnya bendaharanya juga besar, duitnya banyak gitu ya. Mudah-mudahan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kita sekalian, sehingga kesempatan di pagi menjelang siang hari ini kita dapat sama-sama berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menyaksikan anak-anak kita dalam acara wisuda. Kalau dulu nggak ada wisuda kok SMP, ya adanya cuma perpisahan. Ya sekarang juga perpisahan ya Bu ya. Perpisahan cuma dipakai kalungan sekarang. Alhamdulillah ada peningkatan semua.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang pagi hari ini kita hadiri, mudah-mudahan semua kita yang hadir pada hari ini, semua langkah kita Allah catat dan Allah jadikan suatu ibadah kepada Dia. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk jalan dengan siratul mustaqim yang baik, petunjuk Allah dengan jalan yang benar. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini saya mau tanya nih sama Bapak Ibu wali murid. Bu, puas gak anaknya dididik di SMP PGRI Depok Jaya? Puas gak Bu? Puas ya. Mengapa? Sebab sudah lulus. Sekolah jangan dilihat banyak dan besarnya, jangan dilihat itu negeri. SMP PGRI juga muridnya berprestasi. Begitu. Kemudian setelah lulus ini Bapak Ibu anaknya mau masuk ke mana nih Pak? Apa ada ibu-ibu begini, anak saya mah perempuan cantik, biarin aja ada yang melamar, saya terima aja, nggak usah pakai sekolah lagi, begitu nggak Bu? Nggak, baru SMP masalahnya. Ada bapak-bapak, biarin aja lah, anak saya mah bantu saya aja, biar SMP juga di Indomaret mah diterima, kan begitu ya? Jangan. Saya pesan kepada Bapak Ibu, ayo lanjutkan sekolahnya putra putrinya. Nah, mau lanjutkan karena sekolahnya lanjut. Mana yang mau melanjutkan sekolah dari SMP? Coba saya acungkan tangan, saya mau lihat. Yang mau ke SMA. Ya, saya lihat. Ada yang diem aja nih, nggak mau melanjutkan kali. Ya. Ada yang belakang lo dua nggak mau melanjutkan. Mana yang tinggi? Oh mau. Yang tinggi. Nah, oke. Makasih. Mudah-mudahan lanjutkan sekolah kamu, belajar lagi, sebab tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi katanya. Tuntutlah ilmu dari sejak kamu di dalam kandungan udah ada diajarin belum? Hah? Anak kita udah diajarin belum? Baru 4 bulan udah diajarin ngapain Bu? Diajarin ketika anak kita diciptakan di dalam kandungan 4 bulan udah dilaksanakan pembacaan surah-surah yang bagus. 7 bulan katanya, orang Indonesia bisanya 7 bulan, bukan pergi ke bulan. 7 bulan dibacain lagi surah Yusuf, katanya anaknya biar ganteng dan cantik. Ya, begitu lahir diajari, betul kan? Belajarlah itu. Setelah ajarin besok dipotong rambutnya, dibacain serakal bagi yang muslim. Benar kan? Ya, potong rambutnya, cukur, gunting, timbang, bayar. Itu udah diajarin semua, apalagi udah besar begini. Mau mati diajarin lagi nggak kita? Diajarin dengan talqin, diajarin lagi. Dituntut kita dengan kata-kata ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka, terus belajar terus. Maka itu saya berpesan kepada Bapak Ibu, sekolah jangan dilihat anak pengen masuk negeri aja, swasta juga nggak bayar, ya swasta aja nggak bayar, tapi sukses anak ibu semuanya. Maka itu saya tekankan di PGRI ini, kebetulan saya ketua PGRI-nya Bu. Di PGRI ini ada sekolah SMA-nya 4, SMK-nya 3, SMP-nya 7. Kalau ibu anaknya tamat dari sini, belum masuk ke negeri,
silakan ke SMA PGRI di Jalan Belimbing. Ada yang tahu? Pak Guru, Pak Kusuma. Di Jalan Belimbing. Silakan daftar ke situ. Mumpung tahun kemarin hanya terima 4 kelas. Ya, banyak yang nggak diterima kemarin di PGRI. Tapi saya tekankan untuk siswa yang dari sekolah SMP PGRI, silakan daftar ke SMA, dapat potongan 1 juta. Ya, 1 juta. Siapa yang mau masuk ke SMA PGRI? Pak, PGRI muridnya paling sekolah swasta itu nggak ada yang diterima negeri. Tahun ini SMA PGRI yang diterima di negeri berjumlah 25 orang. SMA PGRI ada yang ke UI, ada yang ke IPB, ada yang ke ITB, ada juga yang ke Jogja. Ya, itu jumlahnya 25 Pak. Alhamdulillah tahun ini meningkat. Itu ke negeri semua. Cita-cita anak-anak. Jadi jangan takut kan, jangan begini bilang, PGRI lagi kan nggak masuk negeri saya. Kalau belajar mah di mana mau belajar pasti di situ ada kemauannya. Kadang-kadang anak sekarang ibunya sendiri yang memberikan, anak itu males belajar. Ya, kalau bapaknya karena dari pagi sudah pergi kerja, ditipin sama ibunya, anaknya pulang sekolah main HP sampai sore, dibiarkan saja. Ibu-ibu memang begitu. Istri saya sendiri, bab saya kebetulan anak-anak saya mah sudah nggak ada yang sekolah sekarang, tinggal cucu. Ya, cucu saya masih ada yang sekolah. Kebetulan yang kuliah sudah selesai 3 orang. Yang masih ada, karena cucu saya ada 10. Yang 3 sudah sarjana selesai. Ada yang di Gunadarma, ada yang di UNAS, ada yang jadi perawat, ya itu di swasta. Ya, mas swasta memang rada mahal sedikit. Ya, jadi ini saya tekankan kepada Bapak Ibu, nak ya, silakan mau masuk ke PGRI, nanti dapat diskon itu 1 juta pendaftaran. Yang daftar itu yang lulus tahun sekarang 25 orang masuk ke persekolahan negeri. Ada yang di UI kalau nggak salah 4 orang. Jangan dipikir bahwa sekolah swasta nggak masuk negeri, ya. Sekolah swasta juga bagus. Ya, itu. Jadi lanjutkan ya. Sekarang cuma ijazah SMP itu ya kesian lah kalau ntar kerjanya, ya ngapain kerja dari tamatan SMP. Zaman dulu masih bisa ya Pak ya, dari SD bisa masuk pegawai negeri dulu mah, SMP juga. Kalau sekarang agak susah, bab yang sarjana banyak yang belum masuk kerja. Ini saya tekankan itu. Kemudian saya berpesan Ibu, tahun ini SMP PGRI Depok Jaya keluar berapa Bu? Tadi kepala sekolah bilang ada berapa yang keluar? 29. Saya titip sama ibu-ibu nih, tolong gantikan anak ibu yang tadinya di SMP PGRI Depok Jaya, biar ada gantinya. Kali tetangga sampaikan, yang tetangga anak-anak yang temennya mau masuk ke SMP aja ke SMP Depok Jaya, ya. Sekarang 29, kalau perlu tahun ini masuk arus 60 lah paling isi. Amin.
Mesti 60 ya, 2 kelas. Wah banyak banget nih gurunya. Kalau nggak itu gimana? Tapi nggak bayar. PPDB-nya, PPDB tahun ini 500, murah banget itu sekolah 500. Biar murah tapi bagus, berkualitas. Ya, saya lihat kemarin Bu di online. Begitu saya pesan sepatu ada di online Bang, ya merek yang kelinci 2 itu apa merek kelinci 2 ya? Anu Playboy ya, Playboy merek. Kalau kita beli di mall itu harganya satu sepatunya saja 2.900.000, saya kira 290. Tapi kenapa di online cuma 290? Ternyata itu bohong. Nah untuk itu saya bilang yang jelas-jelas saja sekolahmu. Karena udah jelas mau ada SPP nggak tahun ini Bu Kepala Sekolah? Ada SPP apa masih nggak ada? 50.000 SPP. Nah itu 50.000 nah Bang dapat 2 rokok 2 bungkus. Ya mau banget sekolah. Bukan berarti sekolah murah mutu jelek, jangan. Saya lihat kepala sekolah paling rajin nih Bu. Ya, kalau saya ke sekolah itu selalu ada kepala sekolah itu. Gurunya juga ada, alhamdulillah. Nah ini saya tekankan Bu sekali lagi kepada tetangga-tetangga ibu yang mau ada anak yang masuk ke sekolah SMP, ajarlah ke SMP Depok Jaya. Sekarang bukan di Depok Jaya ya Bu ya. Sekarang adanya di Kemiri ya, dekat jalan apa itu? OBJ, Arif Rahman Hakim ya, turun naik mobil cuma sekali. Nggak terlalu jauh. Kalau ke Depok 1 itu jauh turun naiknya mobilnya juga ya. Kalau ke situ sekali naik mobil bisa ya. Nah ini saya tekankan anak-anak begitu ya. Kemudian anak-anakku sekalian, Bapak berpesan nih, kalau yang baik-baik ada di sekolah kamu yang kamu ikuti belajar, lanjutkan ya. Itu lanjutkan yang baik-baiknya. Kalau yang jeleknya tinggalkan, anggap tidak ada. Sampaikan yang baik-baik itu kepada teman kamu yang rencananya akan masuk di SMP PGRI Depok Jaya. Ya, ajak teman-teman kamu. Ada nggak temannya yang mau masuk? Hah? Ada ya. Sekarang udah berapa yang daftar? Sudah ada 20 ya. Sudah ada 20 ya. Mudah-mudahan daftaran lebih banyak lagi. Ini saya mengharapkan kepada ibu-ibu, Bu, mau nggak membangun sekolahnya? Bantu sekolah, mau Bu nyampein? Mau ya. Brosur udah dikasih Bu. Udah, alhamdulillah brosur itu sudah. Tinggal masuknya, ajak seluruhnya yang mau sekolah ke SMP Depok Jaya. Sampaikan, nggak ada bedanya. Di negeri belajar PPKN, di situ juga belajar PPKN. Cuma mungkin ada kelebihannya. Di swasta itu biasanya ada kelebihannya. Tahun ini saya harapkan kalau bisa untuk anak yang tamat harus hafal juz amma Bu, usahakan. Yang hafal juz amma lulusin. Kalau bagi yang muslim, yang non muslim silakan dia baca Alkitab nggak apa-apa. Saya dulu kepala sekolah SMA-nya, murid yang terlambat harus hafal dalam 1 bulannya. Kalau nggak hafal 1 surah pendek, tidak boleh masuk, hafalin dulu yang muslim. Bagaimana yang non muslim? Tunggu juga di luar, harus hafal 1 ayat Alkitab. Jadi nggak ada beda. Tidak ada murid dihukum bersihkan kamar mandi, nggak ada. Salah. Ya, sebab mendidik adalah tanggung jawab dunia akhirat. Kalau anak kita
itu nggak bisa surah pendek dalam sholat, maka tanggung jawab termasuk guru tanggung jawab, bukan orang tua saja. Ini pesan saya supaya tahun ini begitu ya, Dada, Bu, anak yang terlambat jangan dihukum bersihkan kamar mandi, nyapu dan lain-lain. Suruh anak itu hafal satu surah pendek. Misalnya kalau ke surah-surah yang panjang kesian, apanya nggak cukup untuk belajar 1 jam. Jadi ini tekankan kepada anak untuk tahun ini harus hafal surah-surah pendek untuk dia hidup bermasyarakat, di masyarakat juga nanti dia bisa manfaatkan ya surah-surah itu. Bab semuanya manusia di dunia ini adalah calon seorang pemimpin. Ibu-ibu pemimpin rumah tangga, bapak-bapak pemimpin rumah tangga. Ya, cuma ibu-ibu enakan jadi pemimpinnya, apa kata laki bisa masuk surga. Ya, kata laki. Masak nggak, Bu? Ibu wajib masak nggak jadi? Bu, wajib masak nggak? Yang bilang wajib siapa? Ibu-ibu nggak wajib masak. Bu, ibu wajib nyuci nggak? Nah, terus saya ngapain? Dengerin kata laki gitu. Kata laki masak, ya masak. Ya, lah kalau kata lakinya jangan masak, kita beli aja ntar. Di mana Simpang Raya? Ya, bilang gitu. Atau kalau bapaknya masak, ya masak. Kata jangan. Udah, yang penting dengerin suami aja. Enggak tempatnya. Paling enak jadi perempuan. Ada lagu dulu. Bapaknya menyuruh mulu macam-macam, gua kan capek gitu. Mundar mandir gua dari depan sampai belakang rumah udah berapa kali muter, belum ngurusin anak. Ya, emang begitu. Ini saya pesankan sekali lagi, Bapak Ibu seluruhnya, saya mohon sekali lagi bantu sekolah untuk mengembangkan siswa supaya yang sekarang keluar 29 tahun besok harus ada yang duduk sampai 60. Bu, mau nggak? Mau ya. Nah, mau begitu nak? Sekolahnya aja terkenal kamu semua. Dulu sekolah saya cuma 29, sekarang masya Allah udah banyak muridnya, kan gitu ya. Tadi saya dengar udah tuh belajar pidatonya udah bagus tadi tuh awalnya. Dari mukadimah udah bagus. Mudah-mudahan yang lain biar bisa semua pidato. Ya, adakan Bu lomba pidato di sekolah. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita semua berguna bagi nusa bangsa agamanya, mendengar kata kedua orang tuanya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.